Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan keputusannya melantik Abdullah Azwar Anas menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Karena prestasinya saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, menurut Jokowi, Azwar Anas memiliki track record jelas waktu menjabat Bupati Banyuwangi. Bahkan Jokowi melihat langsung keberhasilan kepemimpinan Anas. Banyak sekali yang saya lihat langsung ke sana, ujar Jokowi usai melantik Azwar Anas di Istana Negara pada Rabu 7 September 2022. Jokowi mengaku melihat langsung inovasi-inovasi di Banyuwangi di bidang pelayanan publik. Menurut Jokowi, Anas merintis layanan KTP dan urusan perizinan di pasar dan di mal. Track record yang inovatif itu alasan dirinya memilih Anas sebagai Menpan RB menggantikan almarhum Cahyokumolo. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 91/P tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019 sampai 2024. Sejak 13 Januari 2022, Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP. Sederet prestasi Abdullah Azwar ketika menjabat Bupati Banyuwangi selama 2 periode memang diakui banyak pihak. Banyuwangi sendiri yang merasakan manfaatnya. Anas menjabat Bupati Banyuwangi pada 21 Oktober 2010 sampai 21 Oktober 2015 dan 17 Februari 2016 sampai 17 Februari 2021. Dia pernah menjadi politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada 2004 sampai 2015. Setelah itu, Anas memutuskan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Anas membuat sejumlah inovasi, antara lain pemuktahiran sistem pelayanan administrasi kependudukan hingga pemantauan ternak melalui jaringan internet. Salah satu cara Anas memperbaiki sistem pelayanan publik adalah dengan mendirikan mal pelayanan publik di Kecamatan Genteng dan Rogo Jambi. Masyarakat bisa mengurus 203 macam jenis dokumen atau perizinan, mulai dari administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk sampai penerbitan perizinan daerah. Selain itu, Anas juga meluncurkan program Smart Kampung, yaitu membuat 189 desa di seluruh Banyuwangi tersambung dengan jaringan internet berbasis serat optik. Hal itu dilakukan untuk memudahkan seluruh penduduk Banyuwangi dalam mengakses pelayanan publik sampai menyampaikan aspirasi. Anas juga menerapkan program pemasangan 1.500 Wi-Fi atau jaringan internet nirkabel di hampir seluruh Banyuwangi. Tidak hanya itu, Anas juga memoles sektor pariwisata Banyuwangi dengan menerapkan sejumlah program seperti penyelenggaraan kegiatan Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival. Di bidang pendidikan, Anas meluncurkan program gerakan daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah atau Garda Ampuh dan Banyuwangi Mengajar. Caranya adalah dengan memberikan uang saku dan uang transportasi bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Dalam urusan sosial kemasyarakatan di Banyuwangi, Anas melakukan inovasi dengan meluncurkan program Rantang Kasih untuk memberikan makanan bergizi gratis bagi warga lansia miskin. Selain itu, dia juga membuat program Laskar Sayur yang ditunjukkan untuk membantu mengantar bahan pangan bagi para ibu hamil berisiko tinggi. Anas juga memperhatikan penanganan orang dengan gangguan jiwa melalui program Teropong Jiwa. Selain itu, dia juga meluncurkan program jemput bola untuk perawatan bagi warga miskin yang sakit. Dalam bidang peternakan, pemerintahan yang dipimpin Anas meluncurkan program kartu elektronik ternak atau i-Anak.
yakni data digital yang berisi riwayat sapi ternak. Berkat sejumlah program itu, Pemkab Banyuwangi mendapatkan sejumlah penghargaan dari dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah penghargaan dalam Digital Society Awards dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNWTO. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan sebagai kota wisata bersih dalam ajang ASEAN Tourism Forum di Thailand pada tahun 2018. Sayang seribu sayang, segudang prestasi dan popularitas Anas itu seolah terkubur dan tak berguna sama sekali ketika dirinya akan maju dalam Pilkada Jawa Timur pada 2018. Anas menjadi salah satu calon wakil gubernur mendampingi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai calon gubernur. Ketika itu, berbagai survei membuktikan elektabilitas Anas tertinggi dalam Pilkada Jawa Timur. Namun, tiba-tiba beredar dua buah foto yang memperlihatkan sosok seorang lelaki yang mirip dengan Anas tersebar. Dalam salah satu foto terlihat lelaki yang mirip Anas berada dalam sebuah kendaraan dengan lengannya terlihat memegang paha mulus seorang yang diduga perempuan. Di dalam foto itu juga terlihat ada sebuah botol minuman keras. Sedangkan pada foto kedua memperlihatkan lelaki mirip Anas tengah berada di dalam sebuah ruangan, tidak menggunakan celana panjang dan memegang sebuah botol minuman keras. Foto-foto itu tersebar terutama melalui WhatsApp. Media-media mainstream pun mengabadikan momen tersebut dan membuat heboh halayak. Salah satu media besar memberitakan dengan judul "Beredar foto hot mirip Aswar Anas dan paha mulus." Ibarat pepatah, akibat nilas titik rusak susu sebelengga. Maka pupuslah impian Anas untuk menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Anas saat itu memutuskan mengundurkan diri dari Pilkada Jatim dan mengembalikan mandat kepada PDIP. Dia pun memilih fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi. Anas mengatakan dirinya tidak ingin menjadi beban. Warganet pun saat itu penasaran dengan pemilik kaki mulus di dalam foto yang bersandar di badan seorang mirip Aswar Anas tersebut. Entah datang dari siapa, namun ketika itu yang paling tertuduh adalah istri anggota DPR RI Bambang Haryo, Asrilia Kurniawati, sebagai pemilik paha mulus tersebut. Tentu saja Bambang membantahnya. Meski Bambang membantah, namun warganet tetap saja yakin jika paha mulus itu adalah paha milik Aprilia. Berjalannya waktu, publik perlahan lupa dengan peristiwa foto hot mirip Aswar Anas dan paha mulus. Hingga kemudian sosok Aswar Anas muncul lagi ke media ketika Presiden Jokowi memutuskan dan memilih Aswar Anas sebagai Menpan RB. Mengutip dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pasal 3 menyatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi A. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik. Dalam pasal tersebut jelas tersirat bahwa untuk menjadi seorang Menpan RB haruslah seorang dengan mentalitas dan moralitas yang baik. Karena salah satu tugasnya berkaitan dengan akuntabilitas dan sumber daya aparatur negara. Tapi Jokowi seperti hanya mempertimbangkan susu sebelangga atau segudang prestasi Aswar Anas. Bagaimana fakta nilai setitik atau skandal yang sempat menjerat Anas? Presiden Jokowi sengaja mengabaikannya atau luput dari pertimbangannya?